Sejarah ekonomi mikro. Sejarah ekonomi mikro bermula dari perkembangan awal ilmu ekonomi modern. Ekonomi modern sendiri baru mulai berkembang ketika Adam Smith 1723 sampai 1790 meluncurkan pemikirannya dalam buku berjudul An Inquiry into the Nature and the Causes of Wealth of Nations. Sejak momentum tersebut, analisis ilmu ekonomi mulai dilakukan dengan menggunakan dasar ilmiah tanpa teori moral dan teologis. Adapun dasar-dasar ilmiah yang digunakan meliputi gejala-gejala ekonomi seperti kenaikan harga barang dan pengangguran yang menunjukkan gangguan keseimbangan ekonomi. Pada intinya, masyarakat meyakini bahwa segala permasalahan ekonomi akan teratasi apabila ekonomi dikembalikan pada kondisi keseimbangan. Untuk mengarahkan ekonomi pada kondisi keseimbangan, tidak ada upaya yang perlu dilakukan. Sebab, layaknya alam semesta yang telah berjalan secara teratur, sistem ekonomi pun juga memiliki kemampuan memulihkan dirinya sendiri self-adjustment karena adanya kekuatan pengatur yang disebut invisible hands atau tangan-tangan tak kelihatan. Pasar memiliki suatu mekanisme alokasi sumber daya ekonomi yang berjalan dengan landasan interaksi kekuatan demand dan supply. Interaksi inilah yang mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien jika pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hukum Say yang dicetuskan ekonom Prancis Jean-Baptiste Say 1767 sampai 1832 bahwa supply creates its own demand. Hukum ini menegaskan bahwa barang dan jasa yang diproduksi pasti terserap permintaan sampai pada akhirnya tercapai keseimbangan. Pasar tanpa harus diatur mampu menjadi alat alokasi sumber daya yang efisien lewat proses pertukaran exchange economics. Sejarah ekonomi makro. Menurut sejarah, kemunculan ilmu ekonomi makro dipicu oleh sebuah peristiwa ekonomi Great Depression, depresi besar yang pertama kali terjadi di Amerika Serikat. Hal ini membuat perekonomian di banyak negara besar mengalami berbagai masalah besar. Rentetan permasalahan ekonomi pun terjadi, seperti angka pengangguran yang meningkat, output perekonomian yang berkurang drastis, serta investasi yang merosot tajam. Kelesuan ekonomi menimpa negara-negara besar karena penerapan liberalisasi ekonomi. Depresi yang berlangsung lama ini pun membuyarkan keyakinan dunia mengenai hipotesis ekonomi klasik yang beranggapan bahwasannya invisible hand akan bertindak secara otomatis untuk menyeimbangkan pasar. Lalu muncullah revolusi Keynes dengan terbitnya The General Theory of Employment, Interest and the Money karya John Maynard Keynes pada ke-1963. Dalam bukunya, Keynes melontarkan pendapatnya untuk memperbaiki keadaan depresi ekonomi yang tengah berlangsung di banyak negara dunia saat itu. General Theory yang diungkapkan Keynes terdiri dari dua hal pokok, yakni pertama, kritik terhadap kelemahan teori klasik yang idealis mengenai asumsi pasar dan terlalu ditekankannya masalah ekonomi pada sisi penawaran. Kedua, usulan untuk pemulihan perekonomian dengan memasukkan peran pemerintah dalam perekonomian sebagai langkah untuk menstimulir sisi permintaan. Kedua pokok pikiran Keynes inilah yang kemudian membawa pembaruan radikal dalam ilmu ekonomi, meliputi pertama, mulai diperhatikannya dimensi global atau agregat makro dalam analisis ilmu ekonomi, yang mana hal inilah yang memicu perkembangan ilmu ekonomi menjadi ilmu ekonomi makro. Kedua, dimasukkannya peranan pemerintah ke dalam analisis ilmu ekonomi sehingga menimbulkan asumsi terhadap pentingnya peranan analis kebijakan policies analysis